Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Asep Nandang Sudrajat. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai video yang cukup menarik, yakni mengenai perencanaan bisnis saya atau bisnis plan. Oleh karena itu, barangkali dapat bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa untuk menyaksikan atau mensubscribe. Nah, sebelum pada pembahasan, yakni saya ingin berbagi mengenai latar belakang dulu. Apa sih yang melatari saya untuk membuat sebuah usaha, sebuah toko yang saya beri nama nanti Kodim. Nah, latar belakangnya yakni perlu adanya sebuah wadah. Jadi sebuah wadah untuk apa? Untuk barang-barang bekas atau barang-barang jadul maupun barang rusak yang umumnya kita mendengar atau mengatakannya sebagai rongsokan gitu. Nah, itu bagaimana caranya agar dapat dimanfaatkan kembali oleh khalayak. Nah, itu yang pertama. Kemudian menjadi toko barang antik yang sebagai sarana edukasi budaya, sejarah bagi khalayak itu. Jadi meskipun nanti toko saya berlatar belakang komersial, tapi saya juga ingin memajukan kesejahteraan umum lah, sebagaimana dalam undang-undang dalam undang-undang maaf. Kemudian yang kedua yakni mengenai identitas dari toko saya memberi nama dengan Kodim. Mengapa sih harus dengan nama Kodim? Nah, jika kita telusuri bahwa Kodim itu merupakan kosakata dalam bahasa Arab yang artinya itu terdahulu atau lama, atau juga sering kita diistilahkan terhadap sebutan nama Tuhan. Nah, oleh karena itu, karena artinya itu lama atau terdahulu, atau yang pertama, belum adanya sebuah toko barang antik khususnya di Limbangan yang berada di Garut. Nah, itu yang kedua. Kemudian visi dari toko saya pribadi yakni konsisten dengan barang yang berkualitas. Saya tidak mau nanti ada pelanggan saya atau customer saya yang merasa kecewa dengan fasilitas yang saya berikan, baik itu dalam fasilitas memberikan layanan atau sebagainya gitu. Kemudian yang selanjutnya yakni menyediakan berbagai jenis barang antik, misalnya seperti pusaka, teknologi. Pusaka misalkan ada keris, ada kujang, kemudian ada arit dan sebagainya, yang mana itu nantinya ada nilai atau unsur sejarahnya atau unsur budayanya. Nah, kemudian dalam bidang teknologi banyak kan barang antik, ada sepeda motor, mobil, ada telepon dan yang lainnya. Nah, itu bagaimana caranya agar mendapatkan nilai jual lagi. Kemudian menjadi museum sederhana sebagai sarana edukasi. Nah, itu visi saya yang ketiga. Kemudian misi saya yakni menjadi wadah terbaik sekaligus pusat barang antik di Garut. Nah, karena tadi sudah disinggung bahwasanya belum ada toko barang antik di Limbangan yang berdomisilikan di Garut, maka saya berencana membuat wadah terbaik lah. Karena saya tidak mau yang tadi mengecewakan konsumer saya. Lalu membangun pemahaman dan kesadaran warga konservatif pada barang antik yang dapat dimanfaatkan. Nah, kebanyakan masyarakat sekarang itu tidak menyadari bahwa banyak hal-hal yang tak terduga. Artinya apa? Banyak barang-barang bekas, padahal barang itu jikalau dikelola dengan baik, dimanfaatkan, akan menjadi produk dengan nilai daya jual yang tinggi. Contohnya misalkan sekarang banyak
kita temui mengenai rongsokan setrika, padahal setrika itu telah ada berabad-abad. Nah itu kan bisa kita manfaatkan jikalau dikelola, khususnya nanti di toko saya. Kemudian identifikasi masalah. Mengenai identifikasi masalah, yakni meningkatnya barang-barang tak terpakai. Jadi daripada mubazir, daripada dibuang atau disimpan di dalam gudang, maka untuk antisipasinya ya toko saya nanti. Kemudian tergerusnya nilai-nilai budaya dan sejarah serta moral. Nah itu salah satu masalah dari ketiadaan dari sebuah toko yang mewadahi. Kemudian tak ada tempat bagi kolektor. Jadi kolektor mereka dengan uang dan modal yang banyak tetapi masih kebingungan ingin mencari sebuah barang yang mereka inginkan. Nah, jikalau sudah ada tokonya, ada wadahnya, ada tempatnya, mereka tidak akan sulit lagi untuk menemukan apa yang mereka inginkan dengan uangnya gitu. Kemudian next, ada faktor pendukung dari keinginan saya untuk membuat toko barang antik. Yang pertama yakni seiring berkembangnya zaman, peminat barang antik sangat meningkat. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa sekarang produk barang antik itu tidak ada yang murah, artinya mahal-mahal. Dapat diartikan bahwa itu semua semakin zaman meningkat, maka harga barang-barang antik akan semakin mahal karena semakin langka dan sebagainya gitu, dan semakin kuno. Mungkin para korektor, para pembisnis dapat mengertilah bagaimana ini dapat dijadikan sebuah investasi yang luar biasa. Kemudian yang selanjutnya yakni menjalankannya tidak terlalu sulit. Saya telah survei ke berbagai toko barang antik, salah satunya yakni Vintage Bandung. Nah di sana ternyata tidak terlalu sulit gitu untuk menjalankannya, cukup misalkan membersihkan atau cukup untuk merapikan, lalu memosting dan sebagainya. Lalu banyak dicari oleh kolektor, ini salah satu pendukungnya lagi ya. Jadi banyak dicari oleh para kolektor, tentulah tadi kolektor itu orang yang paling mencari barang-barang antik. Kemudian tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Nah, cukup seorang, cukup 2 orang dalam satu toko itu bisa kita optimalkan gitu. Kemudian faktor pendukung dari keinginan saya untuk membuat toko barang antik yakni letaknya yang strategis. Jadi nanti saya akan membuat di daerah Limbangan di Garut. Artinya strategis karena Garut merupakan wilayah sejarah gitu. Kemudian nilai budaya-budaya yang ada di Garut juga sangat tinggi gitu. Jadi ini salah satu keuntungan saya mendirikan sebuah toko barang antik, karena pasti perputaran ekonomi, perputaran budaya akan meningkat dan terdorong oleh toko saya. Kemudian konsumen yang kian bertambah. Nah, konsumen pasti akan terus bertambah. Karena apa? Terus bertambah karena seiring tadi berkembangnya zaman, seiring banyaknya kebutuhan barang-barang yang dikatakan jadul, itu akan menjadi sebuah trendy gitu. Sekarang harga-harga Vespa Anda dapat lihat. Dulu 5 tahun ke belakang di kampung saya ada yang menjual Vespa bahkan harganya sampai 600.000, padahal kondisinya masih bagus. Tapi sekarang setelah 5 tahun kemudian harganya bisa mencapai 80 juta. Nah itu dia, jadi konsumen yang kian bertambah. Kemudian faktor pendukung selanjutnya yakni semahal apapun jika kolektor suka pasti ia akan membelinya.
Faktor penghambatnya ada sih beberapa. Yang pertama yakni keuntungannya yang tidak tetap. Nah, jadi maklumlah dalam bisnis itu kontinuitas atau kestabilan itu menjadi sangat berharga. Kemudian faktor penghambat selanjutnya yakni permintaan konsumen yang bermacam-macam. Langsung faktor penghambat selanjutnya yakni langkanya sebagian barang antik. Tadi sudah disebutkan. Manfaat usaha dari toko ini yakni akan diperoleh daripada membuka usaha toko barang antik sangat berguna bagi banyak seniman gitu. Bagi banyak seniman, bagi budayawan, terlebih bagi para korektor tadi. Dengan dibukanya usaha ini saya harap masyarakat tidak mendapatkan kesulitan lagi untuk menjual barang-barang yang sekiranya tak terpakai. Jadi mereka bisa membawanya ke toko saya dan bekerja sama join dengan saya. Kemudian menjadi ladang bisnis dan usaha bagi masyarakat. Nah, ini cukup lumayan menguntungkan, bukan hanya untuk si pemilik toko saja, tetapi untuk mereka yang ingin menitipkan barang atau mencari barang atau memesan dan sebagainya gitu. Kemudian masyarakat menjadi paham akan nilai dari barang yang tadinya dianggap sepele. Nah, otomatis jikalau mereka sudah merasakan, jikalau mereka sudah mengetahui, pasti mereka akan paham gitu. Paham dengan apa? Dengan barang-barang yang mereka tadinya dibuang. Nah, oleh karena itu setelah ada pemahaman, otomatis progres kami pun akan menjadi naik. Pembahasan selanjutnya yakni identifikasi usaha. Nama perusahaan dari toko saya yakni Kodim. Pemilik perusahaannya saya sendiri, Asem Nandang Sutajat, berbentuk perusahaan perseorangan atau wira swasta, bidang usaha penjualan barang antik, tempat usaha di Blubur Limbangan, Kabupaten Garut. Nah, kemudian sarana dan prasarana yang saya miliki atau yang saya impikan, saya akan membangun usaha ini dan memilih tempat yang cukup strategis. Karena saya memilih Blubur Limbangan karena dilalui oleh jalan nasional dan menjadi pusat sejarah gitu. Tak heran lagi jikalau para budayawan, para sejarawan pasti tahulah mengenai kentalnya budaya yang ada di Limbangan dan juga sejarah. Lalu ketersediaan sumber daya manusia. Karena usaha ini saya membangun sendiri, saya rasa untuk mengelolanya tidak akan terlalu sulit. Saya akan mampu untuk mengelola usaha ini dan saya akan mengajak sebagian teman saya untuk bekerja di tempat ini. Karena saya yakin dengan bantuan teman-teman dan kerja keras pasti usaha ini akan berhasil. Kemudian sistem manajemen marketing. Dalam marketing kami akan membuka lapak secara langsung maupun online. Nah, ada beberapa tahapan, yakni yang pertama ada promosi. Jadi kami mempromosikannya yakni menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan yang lainnya gitu. Yang penting produk kita dapat tersebar luas dan orang lain tahu bahwa ada sebuah toko yang dinamai dengan Toko Kodim di Limbangan, Garut. Lalu strategi yang kami jalani yakni melayani konsumen dengan sebaik mungkin dan memberikan diskon. Kemudian sistem manajemen usaha. Karena usaha yang saya tekuni hanya sendiri, maka saya akan mengajak beberapa teman yang mungkin saya percayai dengan latar belakang kemampuan, kemudian latar belakang relasi, kemudian kemampuan kejujuran untuk mengelola manajemen sebagaimana yang tadi telah saya paparkan. Jadi pemilik usahanya apa sih tugasnya, yakni mengurus dan mengkoordinasi tugas bawahan. Jadi ini jika nanti saya mempunyai misal 2 karyawan,
maka tugas saya sebagai koordinator dan juga memberi tugas pada mereka. Kemudian karyawan mereka melakukan tugas yang diberikan oleh atasan. Misalkan yang 2 orang tadi mereka harus atau sepatutnya mereka mentaati apa yang saya tugaskan gitu. Kemudian waktu bekerja, nah saya bagi dua bagian lah. Yang pertama yakni dari mulai hari Senin sampai hari Jumat. Nah itu untuk waktunya dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Kemudian bagian yang kedua yakni hari Sabtu sampai Minggu atau hari weekend. Nah itu dimulai agak siang lah. Jadi dimulai jam 9 sampai jam 5 lagi. Nah oleh karena itu untuk selanjutnya yakni perlengkapan. Mengenai perlengkapannya tidak ribet-ribet dan tidak terlalu banyak, cukup dengan menggunakan seragam lah. Jadi nanti ada baju khusus yang menandakan bahwa itu karyawan kami. Selanjutnya ada sistem pelaksanaan usaha. Setelah mempertimbangkan konsep-konsep dasar berusaha, maka saya akan memulai usaha ini dengan anggaran sebagai berikutlah. Misalkan yang pertama ada pengeluaran. Nah untuk pengeluaran kebagi 2, ada yang namanya itu modal tetap, lalu ada yang dinamakan dengan modal tidak tetap. Nah untuk modal tetap saya harus memiliki yang pertama yakni tempat lah, atau nanti bisa dengan menyewa sebuah lokasi yang berukuran 10 kali 12 meter. Untuk harganya adalah 8 juta. Kemudian rak pajangan yang nanti digunakan untuk menyimpan barang-barang antik, ada yang ukuran besar bahkan sampai kecil, ada yang berupa elektronik ataupun yang berupa pusaka. Cukup 4 buah dengan harga 2 juta. Kemudian meja, saya pun memerlukan meja untuk menyimpan barang-barang yang agak besar, seperti misalkan telepon zaman dulu yang ukurannya itu luar biasa, lalu ada misalkan lampu-lampu zaman dulu yang agak besar. Nah itu nanti saya akan menyimpannya di meja, cukup 4 buah saja dengan harga yang lumayan terjangkau lah, karena merupakan meja biasa 1 juta saja. Lalu ada 3 buah kursi biasa, saya ambil dengan harga 500.000. Lalu ada mesin kasir 1 buah, harganya kurang lebih 3.500.000 lah. Kemudian saya pun memerlukan CCTV untuk di ruangan tengah, di pojok, dan di ruangan parkir, cukup dengan 5 buah dengan harga 5 juta. Lalu ada modal tidak tetap, meliputi total pembelian barang antik elektronik misal 10 juta untuk yang pertama kali gitu. Jadi kalau nanti tidak harus membeli, karena mungkin saja kalau toko kami sudah tersebar kemana-mana, banyak orang yang menitipkan barang dan menitipkan untuk dijual kembali. Nah kemudian pembelian barang antik pusaka 5 juta. Lalu pembelian hiasan lampu dan piring total lah jadi 2 juta. Lalu biaya karyawan 2 juta. Nah jadi jumlah 19 juta. Lalu dijumlahkan dengan antara modal tetap dan modal tidak tetap, jadi 39 juta untuk pengeluaran. Dari usaha yang dibangun, saya berharap dalam 1 bulan dapat menghasilkan 1/4 dari total pengeluaran. Bahkan saya rasa akan melebihi dari setengahnya, karena total pengeluaran berhubung kami pun menerima barang-barang titipan seperti yang tadi saya sebutkan. Setelah kami menimbang dan memperhatikan mengenai modal ataupun pemasukan,
kami pun memprediksi penghasilan tiap bulannya. Nah, oleh karena itu kami di sini membagi mengenai pendapatan masukan per bulan yakni 30 juta, lalu modal tetap dengan per bulannya yakni 10 juta. Jadi total bersihnya yakni 20 juta. Lumayan kan? Terakhir untuk kesimpulannya yang pertama, membangun toko barang antik selain menjadi sumber usaha juga akan meningkatkan pengetahuan terhadap kecintaan dan sejarah. Lalu toko barang antik ini akan menjadi salah satu museum komersial sebagai wadah pembelajaran. Lalu dengan adanya toko barang antik ini, saya berharap akan dapat meningkatkan kecintaan terhadap seni, terhadap budaya, khususnya di masyarakat terhadap Indonesia. Mungkin sekian dari video saya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi, dan saya pun bisa menjalankannya sebagaimana keinginan saya nanti. Salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.